Selamat datang di sekolah minggu online hari ini. Nah, apa kabarnya adik-adik semua? Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai sekolah minggu online hari ini, kakak ingin mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Yuk kita nyanyikan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, saya sudah bangun pagi dan sudah siap untuk sekolah minggu online hari ini. Temani saya ya Tuhan, dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang sudah bulan November, tidak terasa ya. Sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal. Adik-adik, ada yang tahu nggak hari Natal itu hari apa? Ya, betul, hari kelahiran Tuhan Yesus. Tidak terasa juga, sudah 7 bulan kita tidak ke gereja. Tetapi, kakak bisa bertemu dengan adik-adik secara online. Kakak senang sekali. Itu semua karena penjagaan Tuhan. Adik-adik bisa tetap sehat, bisa sekolah minggu online, bertemu dengan kakak. Nah, yuk kita nyanyikan Yang Jagaku Selalu. Nah, adik-adik, setelah kita nyanyikan Yang Jagaku Selalu di siang dan malam waktu. Nah, kakak mau tanya, adik-adik pernah nggak saat malam tiba-tiba kebangun? Kenapa? Karena mimpi buruk, karena mimpinya serem banget. Nah, adik-adik tak perlu takut, karena Tuhan yang menjaga kita juga di malam hari saat kita tidur. Atau enggak adik-adik punya adik kecil di rumah yang adik sangat sayang. Kalau misalnya adik kecilnya tiba-tiba nangis atau enggak lapar, pasti adik-adik mau membantunya, mau menjaganya, ataupun diminta tolong oleh mama. Nah, adik-adik, begitu juga lah Tuhan. Tuhan itu menjaga kita, membantu kita di waktu malam, menjaga kita, atau memberikan kita makanan lewat papa mama, memberikan berkat ke papa mama sehingga adik-adik bisa membeli baju, terus memberikan bahagia pada adik-adik, tidak merasa takut. Nah, Allah itu sangat baik ya adik-adik ya. Yuk kita nyanyikan Allah itu baik.
menjaga dan melindungi kita selalu. Nah, di Alkitab juga ada ceritanya loh adik-adik. Adik-adik mau dengarkan? Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, yuk kita nyanyikan Aku Siap Mendengar Cerita. Halo adik-adik, selamat datang kembali ke sekolah minggu hari ini bersama dengan kakak Junre. Nah, sebelum kakak mulai cerita hari ini, kita berdoa dulu yuk seperti biasanya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan boleh ada buat saya. Terima kasih ya Tuhan, hari ini saya mau mendengarkan cerita Alkitab kembali bersama kakak sekolah minggu bersama kakak Junre. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kakak mulai cerita hari ini, kakak mau tanya dulu sama adik-adik. Kalian itu pernah gak sih merasa yang namanya ketakutan? Pastinya pernah ya adik-adik. Kakak aja pernah mengalami namanya yang ketakutan. Kalau kalian itu takut karena apa? Ada yang takut karena ditinggal papa mama, ada yang takut karena kegelapan, pastinya ya adik-adik. Nah, kalau kalian merasa ketakutan, kalian apa yang lakukan? Nah, adik-adik, kakak mulai cerita nih. Di Alkitab ada namanya seorang Bapak Paulus. Ingat ya, namanya Bapak Paulus. Bapak Paulus ini bersama rombongan pergi menggunakan kapal dan mereka tiba di suatu pulau, namanya itu adalah Pulau Malta. Ingat ya, Pulau Malta. Terus rombongannya ini berkata sama Bapak Paulus, Bapak Paulus, kita semuanya selamat ya? Iya, kata Bapak Paulus. Iya, kita semua selamat. Saat ini kita sedang berada di Pulau Malta. Ketika mereka sampai di Pulau Malta, ternyata pulau itu kondisinya sering hujan dan ternyata hawanya sangat dingin. Tapi mereka ketemu dengan orang-orang di Pulau Malta itu yang sangat ramah dan baik adik-adik. Orang-orang di Pulau Malta itu yang melihat Bapak Paulus dan rombongan mengajak untuk menghangatkan badan menggunakan kayu api. Hari semakin malam, lama-kelamaan kayu apinya itu semakin habis adik-adik. Ketika mau habis, mereka pun akhirnya berkata sama Bapak Paulus, Bapak Paulus, kayu apinya mau habis. Ya udah, kita ambil aja, kita cari aja sekarang kayu api, kata Bapak Paulus kepada rombongan dan orang pulau di Malta itu. Mereka akhirnya banyak mencari dan mereka banyak mengumpulkan kayu api. Nah, ketika kayu api dikumpul, Bapak Paulus nih mau ngambil kayu apinya dan dilemparkan ke dalam api. Ternyata pas dilemparkan kayunya ke dalam api, yang keluar itu apa adik-adik? Api? Bukan. Yang keluar itu adalah ular beludak. Ular beludak itu adalah ular yang berbisa. Dan ular beludak itu menggigit tangan Bapak Paulus. Ketika orang-orang melihat ular beludak itu digigit, mereka semua pada ketakutan. Wah, ada ular. Teriak semua adik-adik kenceng banget. Ada ular. Wah, terus Bapak Paulusnya ngapain? Bapak Paulusnya cuma membuang gitu aja ularnya dari tangannya. Dan tangan Bapak Paulus cuma bengkak. Ketika mereka melihat hal itu, mereka berpikir, Bapak Paulus pasti nggak selamat nih. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Bapak Paulusnya selamat. Dan semua orang tuh berkata, wah, Bapak Paulus selamat. Kenapa ya adik-adik? Pertanyaannya adalah, kok bisa Bapak Paulusnya itu selamat masih hidup padahal sudah digigit loh, tangannya sudah bengkak? Ada yang tahu?
karena ada Tuhan yang menjaga Bapak Paulus. Nah, ketika hari semakin malam, mereka pun semakin kelaparan dan mereka tidak menemukan makanan. Aduh, saya kelaparan. Iya, di mana nih kita mencari makanan nih? Bapak Paulus, kita mau makan tapi kita nggak dapat makanan. Nah, bagaimana mereka mencari makanan, adik-adik? Ternyata di pulau itu ada seorang Bapak Gubernur. Bapak Gubernur ini adalah orang yang berkuasa, orang yang memerintah di Pulau Malta. Nah, Bapak Gubernur ini adalah orang yang sangat baik dan sangat ramah seperti orang-orang di Pulau Malta. Nah, adik-adik, Bapak Gubernurnya ini bernama Bapak Publius. Nah, Bapak Publius ini punya tanah yang sangat luas dan istananya besar. Istana itu adalah tempat tinggalnya Bapak Gubernur. Diajak nih Bapak Paulusnya untuk makan. Ayo Bapak Paulus dan rombongan, kita makan aja di rumah saya. Nah, adik-adik, mereka pun dikasih makan, dikasih tempat tinggal. Wah, baik ya. Berapa hari kasih tempat tinggal? 3 hari. Selama 3 hari mereka tinggal di sana. Begitu baik kan adik-adik? Bapak Publiusnya. Wah, semua rombongannya senang. Akhirnya mereka dapat makan, dapat tempat tinggal. Terus Bapak Publiusnya ini bilang sama Bapak Paulus, Bapak Paulus, ayah saya saat ini sedang sakit. Sakitnya itu sakit demam, sering disentri. Bapak bisa doain sembuhkan bapak saya enggak? Terus Bapak Paulusnya ngomong apa adik-adik? Yang bisa sembuhkan ayahnya Bapak Publius adalah Tuhan. Nanti saya akan berdoa buat ayahnya Bapak Publius supaya Tuhan sembuhkan. Dan akhirnya Bapak Paulus pergi ke kamar dan berdoa. Berdoa adik-adik, meminta kepada Tuhan untuk disembuhkannya ayah Publius. Nah, ketika orang-orang melihat hal itu dan ketika mereka tahu ayahnya Bapak Publiusnya ini sudah sembuh, mereka pun heran adik-adik. Dan mereka pun berkata kepada Bapak Paulus, Bapak Paulus, di sini banyak orang yang sakit, di Pulau Malta ini banyak yang sakit. Tolong kami semua di sini supaya Bapak bisa berdoa menyembuhkan orang-orang di sini. Oke, baiklah. Dan akhirnya semua orang itu dibawa ke Bapak Paulus untuk diminta didoain supaya disembuhkan. Dan semuanya sembuh dan semuanya orang-orang di Pulau Malta itu senang adik-adik. Nah, adik-adik, selama 3 hari mereka menetap di Pulau Malta, tinggal di Pulau Malta, datanglah kapal yang lain. Dan kapten yang bersama Bapak Paulus dan orang-orang di Pulau Malta itu berkata, ada kapal lain, ayo sekarang kita berangkat ke Roma. Ketika mereka mau berangkat ke Roma adik-adik, orang-orang Pulau Malta itu bilang, kalian jangan pulang dulu. Kalian ini jangan pulang dulu langsung. Ini ada oleh-oleh dari Pulau Malta. Kalian bawa ya. Mereka dikasih banyak adik-adik. Ada yang dikasih sayur, ada yang dikasih daging. Wah, mereka itu udah selamat di sana. Mereka juga Bapak Paulus di sana selamat. Mereka juga mendapatkan oleh-oleh yang banyak ketika mereka mau berangkat ke Roma. Nah, adik-adik, akhirnya Bapak Paulus dan rombongannya pun pergi ke Roma dengan membawa banyak makanan. Apa sih yang bisa disimpulkan dari cerita yang kakak Junre ceritakan hari ini? Kalau Bapak Paulus bisa dijaga oleh Tuhan di Pulau Malta, adik-adik di rumah juga bisa dijaga oleh Tuhan. Kenapa bisa dijaga? Karena Tuhan sayang sama Bapak Paulus dan Tuhan juga sayang sama adik-adik. Seperti lagu pujian ini adik-adik, yang jagaku selalu di siang malam waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku. Tuhanku amat baik, Tuhanku amat baik. Nah adik-adik, hari ini sudah selesai dulu ceritanya ya. Tapi sebelum kakak akhiri cerita hari ini, kakak mau kasih 1 ayat hafalan. Ikutin kakak ya, dan kalian bisa berlatih di rumah. Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjagai engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjagai nyawamu. Nah adik-adik,
Sampai di sini dulu ya, kakak sudah selesai ceritanya. Minggu depan kalian harus datang kembali ya, untuk mendengarkan cerita Alkitab dan bernyanyi bersama kakak minggu sekolah yang lainnya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu adik-adik. Sebelum berdoa dulu seperti biasa ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan selalu menjaga saya setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, supaya saya tidak takut kembali. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya sudah berdoa. Amin. Nah, sampai minggu depan ya adik-adik. Dan ingatlah bahwa Tuhan akan selalu menjaga adik-adik. Dah.